Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Indah Cahyani dengan NIM 19.400.004 akan memberikan penjelasan mengenai cara menginput atau memasukkan data ke dalam aplikasi SPSS. Jadi yang pertama itu kita membuka aplikasi SPSS. Nah, kemudian yaitu ini adalah data editor di mana variabel view, sedangkan yang ini adalah data view. Data view itu digunakan untuk menginput data, sedangkan variabel view untuk menginput variabel. Di sini kita akan terdapat 3 variabel, yaitu kuota, IHK, indeks harga konsumsi, dan inflasi. Nah, yang pertama itu variabel kuota. Tipenya di sini adalah kita berikan tipe string karena datanya ini berupa karakter. Nah, yang kedua itu adalah width yang merupakan batas digit yang bisa dimasukkan. Kita gunakan 20 untuk menyeragamkan. Karena datanya berupa karakter, kita gunakan 0 pada desimal. Lalu labelnya kita beri label pada nama variabel tersebut. Karena values-nya datanya ini memiliki satu nama, maka values-nya ini dihiraukan saja. Begitu pula dengan missing, karena tidak ada data yang hilang, maka kita kosongkan. Nah, untuk kolomnya ini, karena nama kotanya ini cukup panjang, kita beri 25. Dan untuk align-nya, posisi datanya berada di sebelah kiri. Untuk measure, kita berikan nominal untuk data karakter. Sebenarnya bisa memilih antara ordinal dan nominal. Nah, kemudian yaitu adalah role-nya, kita pilih input. Nah, yang kedua itu adalah IHK. IHK ini tipenya adalah numerik. Dengan width itu kita beri keseragaman 8 atau 15. Desimalnya kita berikan 2 dan labelnya adalah indeks harga konsumsi. Untuk values-nya sama dengan data variabel kuota tadi, kita kosongkan saja. Untuk kolom kita beri 8 dan posisi data yang di sebelah kiri. Karena ini berupa data angka, kita beri scale. Nah, yang ketiga itu adalah inflasi. Sama, yaitu kita beri data numerik, tipe numerik. Width-nya kita seragamkan, yaitu 15, desimalnya 2, dan labelnya adalah tingkat inflasi. Untuk values dan missing kita samakan. Nah, untuk kolomnya kita seragamkan, itu ada 8. Untuk posisi datanya kita taruh di sebelah kiri, dan untuk scale-nya, measure-nya kita beri scale. Nah, ini adalah variable view-nya. Dan inilah hasil data yang telah dimasukkan. Yang kita langsung masukkan yaitu berasal dari
aplikasi Microsoft Excel, dan ini adalah data dari ketiga variabel tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NIM 19240037. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan tabel sederhana. Nah, dikatakan tabel sederhana karena jumlah variabelnya minimum, di mana hanya terdiri dari 2 variabel, satu untuk kolom dan satu untuk baris. Langsung saja kita masuk ke praktiknya. Untuk membuat tabel sederhana, kita pilih menu Analyze. Setelah itu kita pilih Tables, lalu Custom Tables. Oke. Nah, di sini kita pilih kota-kota sebagai columns-nya. Kita tarik ke columns. Dan tingkat inflasi kita jadikan rows. Klik, tarik ke rows. Setelah itu, oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Dari banyaknya data yang terdapat pada tabel sebelumnya, kita sederhanakan dalam bentuk seperti ini. Setelah itu, kita bisa save as. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang saya akan membawakan materi ketiga tentang cara penggunaan atau cara membuat grafik statistik menggunakan aplikasi SPSS ini. Jadi, sebelumnya kita klik 2 kali untuk membuka aplikasi SPSS-nya. Sambil menunggu aplikasi SPSS ini terbuka, saya menjelaskan dulu membuat grafik statistik SPSS dengan menggunakan aplikasi SPSS ini. SPSS dapat menyediakan berbagai macam grafik yang memungkinkan pemakai SPSS mentransformasikan data statistiknya dalam berbagai bentuk grafik yang menarik dan komunikatif. Nah, di sini ada 2 macam menu. Yang pertama itu menu Chat Builder, dan yang kedua adalah menu Legacy Biawak. Jadi saya pilih menu Chat Builder. Pertama-tama kita pilih File, kemudian kita klik Open dan beralih ke data. Nah, di sini sudah ada data yang sudah kami buat. Jadi kita tinggal klik data SPSS-nya. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Ini adalah data view. Ada kota, IHK, dan tingkat inflasi. Dan kita beralih ke variabel view, di mana pertama-tama kita ke menu Graphs. Jadi kita akan membuat menu Chart Builder. Jadi kita klik menu Graphs pada aplikasi variable view. Nah, kemudian kita pilih Chart Builder. Selanjutnya klik OK. Setelah tampilannya seperti ini, pertama-tama kita masuk ke galeri Choose From. Nah, kita masuk ke bar, kita pilih bar. Jadi kita bikin yang simple barnya saja. Caranya itu, ini adalah chart preview sample data. Jadi grafiknya ini kita akan masukkan ke chart preview uses sample data. Caranya itu kita klik, tahan dan tarik ke chart preview.
seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri. Terus di sini kita akan memasukkan x-axis dan y-axisnya. Jadi x-axisnya di sini saya pilih nama kotanya saja. Jadi kita tarik, klik, dan masukkan ke chart preview. Nah, seperti ini. Jadi yang kedua, untuk y-axisnya kita akan masukkan tingkat inflasinya. Oke, caranya seperti yang pertama tadi yang kita lakukan. Nah, setelah seperti ini, muncullah tampilan di sampingnya. Di sini adalah elemen properties. Di sini ada bar 1, di mana bar 1 ini bagaimana kita mempersepsikan variabel x dan variabel y. Setelah itu kita ke statistik, kita pilih mean. Jadi kita mau menampilkan rata-rata dari tingkat inflasinya. Jadi kita pilih mean saja. Selanjutnya kita ke x-axis 1. Di sini axis labelnya adalah nama kota. Jadi kategorinya ada dua variabel, ada dua. Yang pertama adalah sort by dan direction. Sort by ini adalah bagaimana tampilan dari variabelnya. Jadi kita di sini pilih yang value saja, dan directionnya ini bagaimana kita mengumpulkan data bagaimana kita mengurutkan datanya atau tampilannya. Jadi kita pilih ascending, tampilannya ini dari bawah ke atas atau dia menaik seperti itu. Jadi kita pilih ascending. Selanjutnya kita pilih klik y-axis 1. Nah, kita abaikan, terus kita ke scale tip. Di scale tip ini kita bisa pilih linear saja. Jika kita sudah memilih atau mengisi semua dari bar 1, x-axis, y-axis 1, jadi kita bisa pilih atau klik OK. Kita sisa menunggu hasilnya seperti ini. Nah, ya, sorry. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, di sini ada mean tingkat inflasi. Jadi rata-rata tingkatan inflasi dari kota Wantampone, Tual, Ternate, Tanjung Selor, Singkawang, sampai Pontianak, Palu, dan lain-lain. Jadi kita perbesar dulu. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita bisa ubah judulnya. Jadi saya beri judul mean rata-rata kota by mean tingkat inflasi
inflasi by 6 by kota. Sorry. Jadi kita bisa klik file, terus save as. Di sini kita bisa save data statistik grafik. Save. Jadi itulah tadi presentasi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aslisa, NIM 1924000019. Nah, di sini deskriptif statistik. Indeks harga konsumsi rata-ratanya yaitu 106,707.423 dengan standar deviasi 1,60707 dan tingkat inflasinya rata-ratanya yaitu 0,4310 dengan standar deviasi 0,55643. Nah, untuk menentukan hasil korelasinya yaitu ada dua hal dalam penafsiran korelasi. Satu yaitu berkenan dengan besaran angka dengan rentang nilai korelasi, yaitu -1 korelasi sempurna, 0 tidak ada korelasi, dan +1 korelasi sempurna. Untuk pedoman sederhana, angka korelasi di atas 0,5 menunjukkan korelasi cukup kuat, sedang di bawah 0,5 korelasi lemah. Dan nomor 2 yaitu tanda negatif pada output menunjukkan adanya arah hubungan yang berlawanan, sedangkan tanda positif menunjukkan arah hubungan yang sama. Jadi kalau kita lihat di sini nilai korelasinya yaitu 0,207, berarti tidak mendekati nilai 1. Artinya itu tidak berkorelasi. Terus tanda positifnya yaitu menunjukkan mempunyai hubungan searah antara indeks harga konsumsi dan tingkat inflasi. Jadi kita lihat di sini signifikansi hasil korelasinya yaitu H0 sama dengan tidak ada hubungan korelasi antara dua variabel. Berarti angka korelasinya adalah 0. HI sama dengan ada hubungan korelasi antara dua variabel atau angka korelasi tidak 0. Dasar pengambilan keputusan. 1 yaitu berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas lebih besar 0,05 maka H0 diterima. Sedangkan jika probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Nah, di sini kita lihat nilai signifikannya yaitu 0,100. Berarti probabilitasnya itu lebih kecil dari 0,05. Berarti H0 ditolak, maka HI diterima. Berarti ada hubungan antara dua variabel. Jadi korelasi antara indeks harga konsumsi dan tingkat inflasi sangat nyata. Nah, di sini ada tabel variabel integrate and remove. Nah, di sini bahwa yang kita masukkan adalah variabel independen, kemudian tidak ada variabel yang kita keluarkan. Nah, di sini untuk model summary memperlihatkan nilai R sama koefisien korelasi itu. Simbol koefisien korelasi sama nilainya di atas tadi. Nah, kemudian angka R square adalah koefisien determinasi yang merupakan pengkuadratan dari koefisien korelasi di mana 0,0916 kali 0,0916 atau berarti 83,9 dari variabel sales. Perusahaan bisa dijelaskan oleh variabel biaya promosi, sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lainnya.
R² berkisar pada angka 0 sampai 1, dengan catatan semakin kecil angka R² semakin lemah hubungan kedua variabel. Nah, di sini ada tabel uji ANOVA atau uji F. Didapat F hitung adalah 4,305 dengan tingkat signifikasi 0,201 karena probabilitas 0,201 jauh lebih kecil dari 0,5, maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi sales. Nah, di sini ada tabel untuk koefisien menggambarkan persamaan regresi, yaitu di mana Y sama dengan indeks harga konsumen dan X sama dengan tingkat inflasi. Artinya yaitu konstanta sebesar 485 menyatakan bahwa jika tidak ada indeks harga konsumen, maka tingkat inflasi adalah sebesar 106,485 dan koefisien regresi sebesar 0,593 menyatakan bahwa setiap penambahan indeks harga konsumen akan meningkatkan penjualan sebesar 0,597. Nah, jika T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima. Nah, sedangkan jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak. Nah, berdasarkan probabilitas, jika probabilitas lebih besar dari 0,025, maka H0 diterima. Nah, sedangkan jika probabilitas lebih kecil daripada 0,025, maka H0 ditolak. Nah, di sini ada dua tabel, yaitu Casewis diagnostik dan residual statistik. Keduanya ini memperlihatkan hasil prediksi dari persamaan regresi. Jadi, jika kita sudah memasukkan rumus yang tadi Y sama dengan X, maka kita sudah bisa memasukkan untuk memprediksi indeks harga konsumen. Nah, sementara ini untuk bisa melihat bagaimana distribusi dari data yang kita kelola, apakah berdistribusi normal atau tidak. Jadi, apabila di sini titik-titiknya itu mendekati garis, jadi jika berdistribusi normal, maka titik-titik tersebut mendekati garis. Sama juga seperti ini, kita bisa lihat dia berada di garis yang sama, berarti berdistribusi normal.
Jadi, itulah penjelasan dari analisis regresi linear sederhana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.